Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Wah, pasti luar biasa karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Seberapapun kita yang hadir pada siang hari ini, kita percaya Tuhan selalu mengasihi kita dan karena Tuhan kita juga boleh hadir di tempat ini. Terima kasih juga buat pelayan yang sudah melayani pada hari ini dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Kalau ada sukacita pasti semua orang yang hadir di tempat ini, kecuali yang ada di rumah saya nggak bisa lihat langsung, pasti penuh senyum. Ayo kita kasih senyum buat orang-orang di sekitar kita. Kita katakan orang-orang di sekitar kita aja yang terdekat, kita katakan mari bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, ini kan udah tanggal 30 ya, akhir bulan. Biasanya orang kalau akhir bulan tuh udah menipis katanya, tapi gak semua, ada juga yang akhir bulan malahan dapat duit ya. Tapi sekalipun kita udah akhir bulan, tanggal 30 kita harus senyumnya tanggal 1. Awal bulan, nih saya percaya setiap kita, saya juga berharap ya, setiap kita yang hadir saat ini maupun yang secara online akan mendapatkan gaji tanggal 1. Amin? Amin, tapi kurang ada yang semangat, ada yang enggak. Kayaknya lagi enggak butuh duit ya. Butuh sih, butuh. Tapi setelah datang tanggal 1 nyampe, aduh kok aku harus bayar pay later. Shopee pipi. Saya tahu yang banyak hadir ini adalah ibu-ibu, wanita-wanita. Pasti semua cewek-cewek belanja online-nya di Shopee, iya enggak? Iya apa betul? Iya, karena katanya di Shopee itu tempat barang-barang perempuan ya. Tapi di sini saya mau tanya nih, ada enggak yang pakai Shopee pay later? Ada? Enggak ada? Puji Tuhan. Jangan saudara, nanti kita banyak utang ya. Amin. Di sini puji Tuhan nggak ada apa-apa, nggak ada pay later, nggak ada utang-utang, yang mendingan bayar cash kalau mau beli sesuatu. Saya percaya setiap kita yang hadir, kalau kita datang dengan penuh sukacita, kita datang dengan semangat di dalam Tuhan, saya percaya janji Tuhan berlaku atas kita. Amin. Apa itu yang janji Tuhan? Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum saya mendapatkan tugas dari Bapak Gembala tentunya, yang sekarang Bapak Gembala ada di Jawa Timur ya, bersama kru-krunya, anak-anak muda. Mereka ada pelayanan di sana, dan sebelum saya ditugaskan, saya ada satu kata saudara, yang sudah ada di dalam hati saya, mungkin berseliweran terus di otak saya. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk menginput saya agar ada satu kata itu. Dan saya bingung, wah ini saya berarti kalau nanti ditugaskan sama Bapak Gembala nggak tahu kapan, saya akan membawakan firman Tuhan ini. Satu kata itu adalah memberi saudara, atau bahasa Inggrisnya give, 4 huruf aja ya. Jadi tema saya pada siang hari ini tentu saja ada korelasinya dengan kata give ini atau memberi. Saya beri judul kaya di dalam kemurahan. Bukan kaya di dalam banyak uang, bukan kaya di dalam harta yang berlimpah, tapi kaya di dalam kemurahan. Apa itu? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5. Kita dengarkan videonya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Kita dengarkan terus. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Ya, ini benar-benar udah habis ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada satu kisah nyata yang pernah saya baca di Google. Suatu kisah nyata yang tentang seorang homeless atau tunawisma yang tinggal di Amerika, tepatnya di kota Chicago. Karena ini sebuah kisah nyata jadi ada namanya saudara. Namanya Jackson Curtis. Dia ini seseorang yang gelandangan ya kalau orang Indonesia bilang. Tidak punya tempat tinggal, dia tidak punya pekerjaan, dia hidup di pinggir jalan, dia hanya buat tenda, bikin tenda kayak gitu ya. Dan dia itu hidup dari belas kasihan orang. Kalau misalnya kita cuma diam di dalam rumah, besok pagi kita buka pintu, waduh udah penuh salju itu pasti. Nggak bisa kebuka pintunya, ketutup sama salju. Dan saya saudara, udah biasa kan di sana, saya beberapa tahun tinggal di sana. Dan waktu itu saya bekerja ya. Dan saudara waktu itu kami mau berempat ini mau pergi berbelanja. Waktu itu kita jalan ya biasa aja. Saljunya paling di pinggir-pinggir karena ada mobil yang udah membersihkan salju ini. Dan kita pergi ke supermarket belanja keperluan buat di rumah. Kita kan itu tinggalnya kayak mes gitu ya saudara. Dan perempuan semua. Berempat kita jalan, pulangnya saudara apa yang terjadi? Sekitar 2 kilo lah itu. Tapi kalau musim salju mau 5 kilo juga, musim dingin gak keringatan saudara. Malah kedinginan, gemeteran ya. Kita udah pakai baju 5 susun, itu atasan ya, bawahnya 3. Tapi tetap aja tembus di kuping, ditutup, semua lubang ditutup kecuali lubang hidung. Karena gak bisa napas dong kalau ditutup. Nah saudara, kita pulang badai salju ternyata. Makanya saya bingung loh dengan Jackson Curtis ini. Dia masih bisa hidup. Terus kita pulang lagi jalan kaki. Aduh betapa dinginnya, anginnya lagi. Kan namanya badai ada anginnya dong. Anginnya kencang, kayak merubuh-rubuh pakai sepatu. Mesti sepatu yang khusus saudara. Sepatu yang boots-boots yang tipis. Yang teplek gitu. Jangan boots-boots yang high heels. Waduh kepleset deh. Itu pasti. Ya, sampai ke rumah dengan selamat akhirnya, tapi saya udah merasakan bagaimana dinginnya salju. Bagaimana dengan si homeless si Jackson ini saudara. Ketika dia tinggal di musim salju dan dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat perlindungan. Orang-orang aja yang punya yang tinggal di daerah musim dingin pasti ada pemanas di dalam rumah ya. Semua punya pemanas. Nah, si Jackson ini selalu dibantu ternyata sama seorang wanita saudara. Seorang wanita yang suka lewat di situ, dia kasih makanan, dia kasih minuman, dia kasih jaket, dia juga kasih selimut biar nggak kedinginan. Tapi suatu ketika saudara ini, cewek ini, perempuan ini yang sering bantu dia di PHK. Waduh, kehilangan pekerjaan, dia tidak punya pekerjaan, dia juga kehilangan tempat tinggal karena di sana kalau waktu itu dia juga ini perempuan ini istilahnya tidak punya rumah sendiri, dia bayar setiap bulan. Ya saudara, jadi dia udah gak pekerjaan, dia keluarlah dari tempat itu karena dia udah gak sanggup bayar, mahal uang sewanya. Lalu dia punya anak satu, ini wanita, dia punya anak satu dan orang yang ada petugas sosial bilang, karena kamu punya anak, kamu tidak diizinkan tinggal dalam mobil. Oh iya, dia punya mobil satu, jadi harta dia cuma satu, ini cewek ini. Tapi ternyata di Amerika tinggal di mobil boleh loh saudara. Tapi kalau kita itu single. Tapi kalau kita punya anak nggak bisa, nggak diizinin. Jadi kamu harus cari tempat tinggal. Kamu harus sampai tempat tinggal untuk kamu hidup bersama anak kamu sampai kamu dapat pekerjaan yang baru. Tapi dia nggak punya uang saudara, berminggu-minggu dia bilang, aduh gimana mau bayar ini uang aku.
Uang sewanya, aduh gawat nih. Disinilah saudara, si Jackson muncul untuk menolong dia. Dia bawa uang kurang lebih itu kalau dirupiahin 10 juta. Dia bilang, hei perempuan, kamu yang sudah membantu aku di saat aku sulit. Sekarang aku akan memberikan kepada kamu 10 juta buat kamu bayar dan buat kehidupan kamu selama kamu masih mau cari kerja. Lalu tuh si cewek bilang, aduh kenapa kamu harus kasih ke aku? Sedangkan kamu aja, kita orang selalu kasih makanan, sumbangin makanan. Buat dari mana duit kamu kumpulin? Sampai berapa lama kamu kumpulin duit ini? Berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun. Aku mengumpulkan, tidak masalah aku tidak punya uang, aku mau membantu kamu. Enggak, aku tetap akan membantu kamu. Sekalipun aku tidak punya uang, aku masih punya Tuhan Yesus. Dia bilang begitu saudara, wah luar biasa sih gelandangan ini. Jadi saudara, ini berbicara soal tabur dan tuai. Ketika kita menabur kebaikan, kita menabur memberi kepada orang susah, kita nggak tahu sampai kapan kita akan menuainya. Mungkin bisa berpuluh-puluh tahun, kita nggak tahu. Tapi yang pasti apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Amin. Ya, Bapa Surgawi, kita lihat di tulisan ya saudara. Saya ketik ini adalah Bapa yang pemurah. Kenapa dibilang pemurah? Waduh, dia udah korbanin anaknya, dia udah kasih buat kita, kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara dan saya seperti tadi WL juga bilang, dia yang telah menebus kita agar kita semua selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita lihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi bahwa di situ dikatakan jemaat Makedonia ini sangat miskin. Tapi dia juga mau memberi kayak si Jackson ini. Dia bilang, dia samperinlah si Paulus ini. Paulus, kami mau memberi dong. Kami mau memberi bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Yang sekarang lagi kesulitan. Terus Paulus bilang, ya ampun, kamu aja sangat miskin. Gimana kamu mau bantu orang lain yang susah? Udah simpan duit kamu nih. Simpan aja, biar kamu pakai buat pelayanan kamu pakai buat hidup kamu. Tapi mereka bilang apa? Paulus, kami tetap ingin memberi dan membantu. Karena kami percaya bahwa memberi itu adalah kasih karunia. Tadi ada di ayatnya juga. Saudara, jadi kita tahu Bapak kita adalah Bapak pemurah, Bapak kita yang selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Oleh sebab itu, ayo dong, kita juga harus jadi orang yang murah hati. Ada amin? Sehingga di situ dikatakan jemaat Makedonia disebut itu ada anak panah, jemaat yang kaya dalam kemurahan. Oleh sebab itu saya mengambil tema sesuai dengan perkataan ini, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, ada kebenaran yang mau saya sampaikan pada saudara. Memberi itu bukan soal uang, memberi itu adalah masalah hati. Mau apa enggak? Karena banyak orang punya duit, banyak orang punya kekayaan, dia tidak miskin, dia ada duit, dia mungkin di tabungan banyak, tapi dia tidak mau memberi, tapi dia tidak mau menolong orang yang susah. Tapi sebaliknya, ada orang yang biasa-biasa aja, sederhana, dia mungkin mendapatkan uang untuk sekali dia makan, ya udah. Dia hari ini dapat uang buat dia makan hari ini. Dia hidup sederhana, tapi dia mau memberi. Mari kita lihat di dalam video ini, saudara. Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọn, nay là gấp nè. ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
Amin. Luar biasa ya saudara. Saya waktu mencari video ini saya juga melihatnya terharu banget. Wah, luar biasa. Kita itu nggak usah ragu untuk memberi. Kita nggak tahu di saat kita memberi, wah kita ntar menuai hal yang luar biasa seperti video ini ya. Amin, saudara. Jadi saudara, next. Jadi di sini dikatakan bahwa itu kita memberi itu bukan masalah kaya atau miskin. Tapi sekali lagi kita nggak punya uang atau punya uang, tapi kita adalah masalah hati. Apakah kita mau belajar menabur berkat? Karena kita sudah pertama kali menerima dari Tuhan Yesus. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjadi orang yang murah hati, sekali lagi saya tekankan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, next. Kalau ada pertanyaan seperti ini saudara. Bagaimana supaya hidup kita dikejar berkat? Lihat tuh orang, waduh dikejar dolar, siapa yang gak mau, malah dia kabur. Kebanyakan kali dolarnya ya. Tapi biasanya orang bekerja mati-matian, mengorbankan segalanya, mengorbankan kesehatannya, mengorbankan tenaganya dan keluarganya juga ada yang orang kerja tapi keluarganya hancur. Untuk apa? Untuk dia mengejar duit, biar duitnya banyak. Tapi di sini pertanyaannya adalah bagaimana supaya hidup kita dikejar oleh berkat. Bagaimana ya saudara? Karena orang yang menabur banyak pasti dia akan menuai banyak. Itu kata firman Tuhan. Mungkin kita pernah dengar ini ada orang yang bilang, lu mau rumah? Ya lu harus tabur rumah dulu dong. Lu mau mobil, Mercy, apa aja Lamborghini, lu harus tabur dulu baru lu dapet. Saya pikir itu cuman mata duitan aja itu orang yang ngomong gitu. Tapi saudara ternyata ada benarnya loh. Kenapa saudara? Karena kita lihat lagi next, orang yang menabur sedikit, next, akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu ada ayatnya. Kita dengarkan ayat yang akan dibacakan, 2 Korintus 9 ayat 6-11. Perikopnya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat yang ke-11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Amin. Ternyata saudara next, kunci kita untuk dikejar berkat, itu saudara baca ya. Tidak boleh berhenti menabur. Jangan berhenti menabur. Beri terus, kasih terus. Istilahnya ya, kasih terus deh, beri terus. Hidup ini, karena hidup ini bicara soal tabur tuai. Sekali lagi saya katakan, engkau menabur banyak, engkau pasti menuainya banyak. Dan ternyata saudara, Tuhan menyediakan untuk setiap kita benih yang harus kita tabur dan roti yang boleh kita makan. Yang artinya adalah itu kalau Tuhan memberkati hidup kita, ada bagian yang harus kita bagi buat orang. Dan tentu saja ada bagiannya untuk kita. Amin. Next. Sebagai orang percaya kita lihat di 24, Mazmur 24 ayat 1 ini, kalau Tuhan semua dunia ini miliknya Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Next.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hanya punya hak pakai. Kita nggak punya hak milik di dunia ini. Mau kita punya Lamborghini, mau kita punya rumah mewah, mau kita punya apapun yang ada di dunia ini, itu bukan milik kita. Semua yang kita punyai di dunia ini, kenapa? Cuma titipan dari Tuhan yang harus kita kelola, yang harus kita pertanggungjawabkan. Kenapa kita pertanggungjawabkan? Karena entar di hari pengadilan itu ditanya loh sama kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi persembahan itu ternyata adalah wujud ibadah dari orang-orang yang beriman. Saudara orang beriman, kalau beribadah memberi persembahan. Ayo kita lihat di dalam Amsal. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Amin. Jadi saudara, kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan kekayaan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan persembahan kita, maka Tuhan berjanji akan melimpahkan kita dengan berkat. Ya pasti itu. Karena firman Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah berdusta. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Nih kita lihat ya, tadi udah dengar, ada aturan dalam beribadah. Beribadah jangan dengan tangan kosong loh ternyata. Kita harus memberikan persembahan. Kalau soal banyaknya, besarnya, kecilnya, itu kita berikan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing orang karena setiap orang gak sama. Amin. Saudara, pada zaman dulu orang Israel juga yang di perjanjian lama juga memberi persembahan. Mereka membawa apa? Membawa binatang. Mereka bawa kayak merpati, mereka bawa domba. Dan kalau zaman sekarang kita bawa duit. Iya kan, kasih duit, oh gampang, tinggal dikirim lewat ada kan nomor rekening, kita juga pakai kantong persembahan yang sering dibawa oleh petugasnya. Jadi saudara, setiap kita itu memang harus memberi, karena apa? Karena dengan kita memberikan, itu menyatakan bahwa kita itu anak Tuhan, itu menyatakan kemurahan Tuhan, kemurahan hati kita yang merupakan sifat dasarnya daripada Tuhan yang suka memberi. Saudara, kita mau lihat juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. Next. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat yang 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Saudara, dari ayat-ayat ini ada beberapa kebenaran yang saya tarik. Pertama, kita lihat di sini, kalau punya duit jangan sombong, jangan sok, jangan mengandalkan kekayaan kita, tapi andalkanlah Tuhan. Karena duit bisa hilang saudara, kekayaan bisa lenyap. Orang yang usaha aja lancar-lancar bisa bangkrut tiba-tiba. Orang yang punya saham di perusahaan tertentu yang besar, kalau sahamnya anjlok ya habis duitnya. Saudara, mertua saya juga pernah nih contoh ya saudara, dia lagi jalan dari pasar. Dia jalan biasa lah ya, sendirian kan, dia tinggal sendirian. Dia jalan biasa pelan-pelan, namanya udah nenek-nenek, udah 80 tahun. Terus di tengah jalan ada mobil yang berhenti. Terus pakai bahasa koi, dia kan bisa bahasa koi kan, orang apa dia ngomong kali, mungkin disapa kali ya. Oh jadi seneng dong, biasa kalau nenek-nenek disapa pakai bahasa koi seneng gitu ya. Dia jawab, ternyata dihipnotis loh saudara. Dimasukin ke mobil dan di rumah dia pulang, dia kan gak ada orang loh di rumah,
Cuma dia sendiri. Dia pulang, dia ambil semua dia punya emas. Habis semua emas dia. Aduh, itu saudara. Kita menyimpan emas juga, menyimpan apapun bisa hilang. Habis itu saudara dia udah berapa jam kemudian mungkin ya, mungkin sejam atau setengah jam. Tiba-tiba dia blank kan, dia sadar, loh kenapa aku ada di sini ya, kenapa aku di depan rumah. Duh kayaknya aku tadi, baru dia sadar saudara. Setelah dia periksa, waduh semua emas dia habis saudara. Ya ampun, dia sedihnya minta ampun selama berbulan-bulan. Dia kelihatannya agak down gitu ya, stres. Karena dia bilang, aduh emas yang saya simpan bertahun-tahun, saya nggak pernah jual. Mungkin dia ada mau berpikiran mau kasih ke anak-anaknya, tapi hilang begitu aja. Lihat saudara, apapun yang ada di dunia ini bisa hilang kapanpun ya. Sekarang saya sering baca tuh di WA, emang banyak yang mereka suka mencari yang udah tua, ibu-ibu yang di pasar kebanyakan. Habis semua. Kalau misalnya ada ATM-nya banyak, lebih parah bisa digesek juga loh. Ada yang sampai ratusan juta katanya habis. Kedua, yang penting bukan karunia untuk memiliki, tapi kuasa untuk menikmati. Nah, saudara, andalkan Tuhan. Kita sekali lagi seperti poin pertama, andalkan Tuhan. Ada kata andalkan Tuhan. Karena di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan itu memberikan kita untuk kuasa untuk kita menikmati, bukan hanya memiliki. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu apapun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Amin. Jadi saudara, dari ayat ini berbahagia ada dua hal yang harus kita alami. Pertama, karunia memiliki kuasa untuk menikmati. Kita lihat ya, kalau saya mau bertanya pada saudara, saudara pilih yang mana? Ini harus milih ya, nggak boleh dua-duanya, nggak boleh nggak ada. Kalau saudara pilih yang mana, karunia memiliki atau kuasa untuk menikmati? Ya saya mau absen, coba. Karunia memiliki, siapa yang mau pilih? Nggak ada, nggak mau punya barang ya yang mahal, nggak mau punya mobil, nggak mau punya rumah. Waduh, masa sih beneran? Wah ini, satu orang doang karunia memiliki. Kalau kuasa untuk menikmati? Wah semuanya, wah luar biasa. Kok saudara tahu sih apa yang saya mau ngomong? Ya emang benar, harus pilih itu. Karena kuasa untuk menikmati, seperti firman Tuhan yang baru dibacakan tadi. Apa tuh? Ada orang yang dikaruniakan, ada orang yang punya uang tapi dia gak bisa menikmati. Nih orang yang punya Lamborghini, punya Ferrari, mungkin di parkirannya banyak, tapi dia gak bisa nyetir itu. Sama aja bohong dong, cuma numpang dong buat apa? Harusnya nyetir dong, kan dia punya. Ada orang yang punya pesawat jet pribadi, banyak kan, artis-artis aja banyak ya. Tapi dia nggak bisa naik pesawat, kayak saya dong, berarti agak trauma naik pesawat. Tapi saya kan nggak punya jet pribadi ya, nggak apa-apa. Ya saudara, jadi apapun yang kita punya itu bisa kita nikmati sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi yang terlebih penting itu adalah kuasa kita untuk menikmati. Sekali lagi, karena karunia memiliki itu cuma titipan, itu semua punya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu marilah kita semua di sini maupun yang ada di online, kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita bisa menikmati penyertaan Tuhan hingga hari ini, itu adalah sebuah anugerah. Jadi mari kita tidak hanya mengejar sesuatu yang ingin kita nikmati aja, tapi kita ucap syukur, kita mengucap syukur untuk semua kenikmatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, termasuk kesehatan kita bisa pelayanan, kita bisa ke gereja, itu semua anugerah Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ketiga, next. Kebenaran yang ketiga yang diambil adalah mari kita menjadi orang yang suka memberi. Karena dengan demikian kita mengumpulkan harta kita yang abadi. Kita memperoleh hidup yang sesungguhnya.
Terus ada hubungannya dengan Matius 6 ayat 19 sampai 21. Tolong dibacakan. Demikian Injil Matius. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Kita lihat lagi di slide. Apa yang dimiliki suatu saat akan ditinggalkan. Tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan, kayak kita bisa pelayanan. Saudara, di tempat ini ada orang yang disuruh pelayanan. Aduh, aku gak bisa ngomong. Aku gemeteran kalau di depan. Saudara, sama, saya juga sama loh. Saya itu gak bisa ngomong, maksudnya ngomong biasa bisa. Maksudnya ngomong di depan juga gugupan, demam panggung sama saudara. Tapi saya mau berusaha karena saya tahu bahwa ketika kita ditunjuk sama Pak Gembala, itu pasti dari Tuhan. Tuhan pasti akan memperlengkapi kita yang tidak ada apa-apanya, kita yang tidak pintar ngomong, Tuhan pasti akan melengkapi dengan kuasa-Nya. Sehingga kita mampu untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kita sampaikan firman Tuhan kan. Atau kita, aduh aku suaranya jelek. Belum tentu loh saudara. Kalau Tuhan udah pilih pasti dia akan memberikan kita suara yang bagus. Jadi saudara, kalau kita diberikan tugas oleh gereja untuk pelayanan apapun bentuk itu. Yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Lakukan saudara. Jangan kita gak lakukan. Karena apa di situ dikatakan? Karena itu kita tabur di ladang Tuhan itu akan kekal selamanya. Bukan harta banyak, hati akan karena kita ada harta banyak, hati kita akan terikat pada hal-hal duniawi. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kita akan terikat dengan Tuhan. Amin. Banyak menabur di ladang Tuhan, kita bisa pelayanan. Kita juga kalau nggak bisa ngomong di depan, kita pelayanan apa coba? Memberi untuk gereja. Misalkan untuk pelayanan gereja kita bisa memberi. Tuhan mungkin memberikan talenta kepada kita untuk memberi. Sekarang kita gak punya uang emang. Mungkin memberi gimana, duit aja gak punya, susah begini. Tapi pasti Tuhan akan memberkati kita untuk memberkati gerejanya. Amen. Jadi banyak menabur di ladang Tuhan, apapun bentuk pelayanannya, itu berarti kita menyimpan harta kita di sorga yang tidak akan pernah dicuri, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lenyap. Karena apa saudara? Untuk kekekalan. Amin. Haleluya. Next. Saudara, ingatkah saudara dengan istri Lot? Saudara tahu cerita Lot? Pasti dong, semua dari sekolah minggu aja diajarin ya. Di luar kepala malahan. Kan si keluarga Lot ini dibilang dong sama malaikat, kamu orang harus keluar dari Sodom. Saudara tahu ternyata itu Sodom letaknya di antara Yordania. Yordania bukan orang percaya kayaknya ya. Dan Israel. Jadi di tengah-tengah dia. Sodom ini saya juga aneh loh kenapa si Lot bisa tinggal di situ ya. Ntar tanya sama Pak Otniel kalau soal itu. Nah, dan mereka tinggal di situ dan malaikat bilang, cepat-cepat keluar, ini mau dihancurkan, mau di bumi hanguskan nih Sodom karena nakal, karena banyak dosa. Tapi apa? Mereka berlambat-lambat dan Lot ini, apalagi istrinya, aduh gimana ya? Mungkin dia lagi mikir-mikir lagi, aduh bisa nggak ya aku tinggalin Sodom ini? Ternyata apa? Karena Lot itu orang kaya, keluarga kaya, dia punya banyak harta, mungkin dia banyak hewan di sana, banyak duit, banyak hamba, banyak pembantu segala macam. Istrinya merasa rugi buat tinggalin itu. Coba saudara kalau si Lot punya banyak utang, boro-boro pasti, kamu keluar dari sana, oh kabur, nanti ditagih utang kita. Tapi karena sebaliknya dia itu banyak duit, istrinya berpikir berapa kali, ya ampun gimana ya, gua kan kaya raya di sana, masa sih Tuhan suruh kita harus keluar dari sini, aduh sayang banget. Akhirnya apa? Saudara tahu kan dia jadi apa? Tiang garam, bener. Karena apa? Dia itu terikat dengan kekayaan. Dia cuma mikirin duit, mikirin apapun yang ada di Sodom itu, padahal dia nggak mau taat sama Tuhan. Jadi kaya itu tidak masalah. Orang Kristen boleh kaya nggak? Udah sering dengar dong sama Bapak.
Otniel ya yang sampaikan. Boleh banget. Masa kita berdoa Tuhan jadikan aku miskin. Gak apa-apa Tuhan yang penting masuk surga. Enggak dong. Kita diberkati Tuhan dalam segala hal. Kesehatan. Juga duit dong. Tapi kita nggak boleh ingin kaya ya saudara. Nggak boleh ingin kaya. Yang persoalan di sini. Ini si istri si Lot ini itu dia. Dia udah nyaman banget dengan kekayaannya. Dia terikat banget. Susah untuk lepas. Di saat dia menoleh, jadi tinggal garam deh. Itu sebabnya mari kita belajar saudara sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus yang kita dengar tadi di firman. Bahwa kita itu sebaiknya mengumpulkan harta kita yang ada di sorga. Ya, saya mau mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini dengan kesimpulan. Di sini ditulis camkanlah. Kalau bisa ya saudara, nggak maksa loh. Pertama, memberi bukan soal punya uang atau enggak. Sekali lagi kita rewind ya, karena ini kan kesimpulan ya. Tapi memberi itu adalah soal kerelaan hati atau bahasa Inggrisnya katanya willingness untuk belajar menabur bagi kerajaan sorga. Kedua, memberi uang harus dimulai dengan memberi diri. Memberi diri kita kepada Tuhan. Kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Saudara, kita lihat ada tulisan bahasa Inggris di situ. You can give without loving, but you can't love without giving. Artinya apa? Kamu nggak bisa memberi tanpa cinta. Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kamu tidak dapat memberi ke orang yang kita suka itu, kita nggak bisa kalau kita nggak memberi. Jadi kalau kita suka sama seorang, kayak anak muda di sini nggak ada anak muda lagi ya. Kalau ya semua ibu-ibu di sini cuma satu. Kalau kita ini kan pasti muda dulu dong. Masa kita kan semua udah pada kawin kan, ibu-ibu ya, pasti udah pernah ngerasain dong. Kalau PDKT suami Ibu Mehua gimana? Dibeliin apa aja. Aku makan rujak. Oh iya, oke, rujak di mana? Di Ambon juga aku pergi loh, gitu kan. Istilahnya kayak gitu kalau orang mencintai seseorang, dia tidak mungkin nggak memberi. Dikebeliin hadiah, padahal aduh dompet tinggal cepek. Tapi aduh biar gua PDKT dapat nih cewek, terpaksa deh berkorban. Apa boleh buat dah, rela banget loh. Tapi ada perkataan juga kita dapat memberi tanpa kita mencintai. Contoh saudara punya mobil nih ceritanya. Terus bawa mobil mewah, lumayan lah mobil mewah. Pas naik mobil itu jalan, ada lampu merah, berhenti dong. Tapi terobos aja deh. Siapa di sini yang kalau lampu merah suka terobos? Aduh, suami saya sendiri lagi. Aduh, ampun deh. Dia mesti bertobat berarti ya, karena orang percaya kita harus taat berlalu lintas. Karena itu adalah bagian dari takut akan Tuhan kan saudara. Maaf ya saudara, saya juga nggak tahu. Kalau sama saya selalu saya bilang lampu merah di lampu merah. Cerewet dia bilang, tapi terpaksa karena istrinya ada di samping. Kalau sendiri ternyata main drut terus aduh gawat ini ya. Saudara, jadi otomatis kita pasti berhenti dong ya. Berhenti, terus kalau di lampu merah biasanya banyak orang yang minta-minta, pengamen. Pengamen datang di samping mobil kita. Nggak tahu, nggak jelas apa dia nyanyi. Nah. Aduh pusing. Untung nggak kedengeran kan, nggak begitu kedengeran karena ada kaca. Turuninlah kaca sedikit, paling segini. Nongol lah karena mobil mewah dong. Ngapain buka gede-gede? Kecuali mikrolet, gede, angin kencang lebih bagus. Nggak pakai AC kan. Jadi ini kita segini doang, kita turunin, kasih gopeceng. Aduh, mobil mewah bisa cuma kasih gopeceng. Masukin koin, keluarin koin, nongol, udah pergi dia. Kenapa kita kasih? Apakah kita sayang sama pengamen ini? Sayang nggak? Cinta nggak? Enggak. Cuman karena kita takut mungkin mobil kita mau dibaret. Daripada dibaret udahlah kasih aja gope. Untung dia bilang pelit-pelit mobil mewah masa cuma kasih gope.
Ya saudara, jadi saudara berarti memberi uang di sini dikatakan harus dimulai dengan memberi diri. Kita sadar, next, kita harus menjadi the good steward atau pengelola yang baik dari harta milik Tuhan. Nah, ini nih, mantap nih. Jadi kita harus pengelola yang baik ya. Seringkali orang berpikir, aku memberi perpuluhan. Orang yang setia memberi perpuluhan. 10% punya Tuhan, 90% milik Owe dong. Benar itu? Karena itu saya harus berusaha mati-matian untuk bekerja supaya kalau misalnya aku cuma 3 juta setiap bulan gaji saya, cuma sedikit saya kasih ke gereja. Kalau saya duitnya 30 juta gajinya, saya kasih gereja kan banyak. Itu setengah kebenaran saudara. Karena apa? Hidup kita ini 100% hidup kita punyanya Tuhan. Dan kalau kita sadar bahwa hidup kita ini punya Tuhan 100%, jadi kita udah gak ada mempermasalahkan dengan perpuluhan. Berapapun kita mau, kita tahu dari hati kita mau ngasih. Banyak orang yang kasih perpuluhan lebih dari 10%. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ini adalah orang yang selalu berusaha setia untuk memberikan perpuluhan sejak menikah hingga hari ini. Karena saya dan suami percaya bahwa semua apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu merupakan titipan, itu bukan punya kami. Jadi selayaknya kita harus memberi dan mengembalikan kepada Tuhan. Kita lihat dalam Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Maliaki 3 ayat yang ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat yang ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Amin, haleluya. Ya saudara, kita jangan ragu-ragu untuk memberikan perpuluhan. Karena perpuluhan itu adalah iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Ingatkah saudara tentang 5.000 orang laki-laki, belum termasuk cewek dan anak kecil, anak-anak. Pernah dengar kan? Udah pasti, ini juga pasti di luar kepala nih. Dan ini cerita ini siapa yang Tuhan pakai untuk memberkati? Ada yang ingat? Siapa? Ada? Anak kecil saudara, anak kecil. Kenapa? Dia ternyata punya bekal. Biasa ya, kalau ibu-ibu bekalin anak-anak saya, seperti dulu saya waktu anak-anak masih kecil, saya selalu bekalin makanan. Kenapa? Karena anak-anak saya itu gampang kena radang tenggorokan, udah demam kalau sembarangan makan. Jadi daripada aku nanti pergi ke suatu tempat dan itu makanan gorengan, udah aku bawa aja dari rumah. Begitu juga waktu itu, anak kecil ini punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan datang kepada Bapa, berdoa. Dan saudara, kita percaya apa yang menjadi kebutuhan saudara hari-hari ini. Mungkin saudara punya kebutuhan yang besar. Dan persediaan saudara mungkin sedikit, kurang. Mari, jangan khawatir, kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita bawa kepada Tuhan dengan iman, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Saudara, bagaimana mujizat terjadi? Ya, ini apakah tuh 5 roti ini menjadi roti yang raksasa, bisa dibagikan kepada semua orang? 2 ikan paus? Tentu tidak. Karena semua tetap pada ukurannya. Tapi di saat dibagikan ternyata nggak habis-habis saudara.
Nah itu artinya apa? Kita jangan berdoa, Tuhan tolong jadiin aku orang kaya dong, banyak uang Tuhan. Biar aku bisa kasih perpuluhan. Tuhan biar aku bisa bantu orang susah. Biar aku Tuhan bisa bantu orang miskin dan panti asuhan mungkin. Dan pelayanan. Jangan doa seperti itu. Karena apa yang ada pada kita hari-hari ini, sekalipun kecil, mari kita belajar untuk memberi. Amin. Next. Saudara, kita percaya bahwa kita memberi dengan hati penuh sukacita. Pelipat gandaan, mujizat pelipat gandaan ada dan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita lihat lagi video ini sebagai penutup. Join the Bernas Bowls for Humanity cause. For every 10 kilograms you buy, 25 grams will go towards feeding orphans in Malaysia. Amin. Wah, lihat ya. Satu nasi aja, sendok nasi aja bisa memberkati. Kalau banyak ya, luar biasa. Itulah saling berbagi, saling memberkati. Karena tujuan Tuhan memberikan pelipat gandaan buat setiap kita, bukan supaya kita tambah kaya, bukan kita menjadi orang kaya, tetapi biar kita semua bisa menjadi berkat yang lebih banyak untuk orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir saya mau sampaikan tentang Petrus. Petrus ini saudara tahu sendiri, dia adalah penjala ikan ya. Tapi Tuhan memanggil dia menjadi penjala manusia. Kalau dia cuma jadi penjala ikan, apakah dia bisa memberkati orang banyak? Enggak mungkin. Paling dia cuma memberkati keluarganya, dia kasih ikan, dia cari duit, bawa duit buat keluarga. Tapi kalau dia menjadi penjala manusia, dia memberkati banyak orang. Saudara pasti pernah baca bahwa Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. 3 orang diberkati bertobat langsung. Jarang terjadi seperti itu ya saudara. Dan dia menanam banyak gereja di mana-mana. Itulah Petrus. Sehingga dia menjadi berkat buat banyak orang. Seperti itu juga dengan kita saudara. Intinya kita nggak boleh egois. Apa yang ada pada kita, kita kasih. Kita kasih talenta kita. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa kasih talenta kita. Kita kasih uang kita seberapapun itu. Karena Tuhan tidak pernah melihat jumlah. Seperti seorang janda ya miskin ya. Tidak pernah melihat jumlah. Berapapun itu kita memberi dengan sukacita. Itu baik di hadapan Tuhan. Next. Kita lihat ini ada satu ungkapan dari Joel Osteen. Jika kamu ingin menuai berkat finansial, duit, berkat-berkat secara materi, kamu harus menabur secara finansial juga. Ayo saudara, next. Ada satu statement yang saya paling suka nih saudara. Makanya saya taruh, tetaplah memberi tanpa mengingat. Ketika kita memberi sama orang, jangan ingat-ingat. Wih, gue udah kasih dia. Kalau bukan gue, mana bisa dia dapat. Tapi kita menerima dari orang lain. Kita jangan pernah lupakan itu saudara. Karena kita belajar untuk bersyukur. Berarti kita belajar bersyukur atas apa yang Tuhan beri buat kita. Sekalipun kecil, orang kasih kita jangan pernah lupakan. Begitu juga dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan sudah nyatakan. Yaitu Tuhan sudah rela
mengorbankan nyawanya untuk kita. Jangan pernah kita lupakan. Karena itu hingga hari ini kita jadi orang-orang percaya yang memiliki keselamatan dan pasti di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kita sama-sama percaya firman ini memberikan kekuatan buat kita. Next. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Hanya karena kasih-Mu aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita bebaskan roh kita. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya Tuhan jamah setiap kita. Dia sudah jamah kita dengan firman-Nya. Dia menjamah hidup kita terus dan terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Kita tundukkan kepala Haleluya. dan kita ada di dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan sebab firman-Mu berkata, adalah terlebih bahagia ketika kami memberi daripada kami menerima. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar selalu memberikan kekuatan kepada kami bahwa memberi adalah merupakan hak istimewa setiap kami anak-anak-Mu orang percaya. Biarlah memberi bisa menjadi gaya hidup untuk setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, mampukan kami untuk memberi dan ajar kami Tuhan agar dapat memberi dengan sukacita. Bukan dengan sedih hati, bukan karena paksaan, tapi memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup setiap kami Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini dari awal dan saya serahkan kepada worship leader. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya
kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, teramat baik Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi lebih lagi Tuhan, biar banyak firman, rahasia firman Tuhan bisa dibukakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan yang kami terima dari Engkau. Kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi, karena kami tahu Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau dapat memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita masuk dalam pengumuman. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di komunitas GBZ Kemayoran. Dan kami berharap kita dapat berkumpul dan bersekutu di ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih juga kepada Evangelis Melanie Francisca Kaligis atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah dan pertemuan dalam seminggu sepekan. Kami mengundang bagi saudara yang baru datang dan jemaat GBZ Kemayoran untuk menghadiri ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai jam 12 siang secara online dan onsite. Ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 11 siang sampai jam 12 siang secara onsite. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi sampai jam setengah 6 pagi via Zoom meeting. Doa malam setiap hari kecuali hari Selasa dan Minggu pukul 9 malam sampai jam 9.15 malam via Zoom meeting. Pelajaran hidup menikah setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 7 malam sampai jam 8 malam via Zoom meeting. Doa syafaat setiap Sabtu jam 5.45 pagi sampai jam 6 pagi via Zoom meeting. Ibadah Yud setiap minggu kedua dan keempat pukul 1 siang sampai jam 3 siang secara onsite. Saudara, tolong dukung dan doakan pembangunan gedung gereja dan pembentukan gereja lokal baru di Semarang, Tangerang, Bekasi, Papua, dan EKN. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya. Persembahan dan persepuluhan jemaat Tuhan dapat ditransfer di rekening PC atas nama Trifosa Kurniawati dengan nomor rek yang sudah tertera. Demikian GBZ News hari ini, tetap hidup sehat dan jangan lupa bahagia. Sekian pengumuman dari gereja. Saya undang Pak Andi untuk doa berkat. Saudara, siapa yang diberkati hari ini kebenaran firman Tuhan? Kita semua diberkati ya, yang di rumah yang menyaksikan online juga semoga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita doakan Bapak, Ibu Gembala, serta adik-adik kita, saudara-saudara kita yang pergi sebagai utusan kita ya dari gereja kita ke Malang ya, supaya mereka sukacita di sana, sehat, dan menjadi berkat juga. Dan juga ntar pulang kembali bersama-sama dengan kita minggu depan, bisa semuanya berkumpul bersama-sama dengan kita saudara ya. Amin saudara. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama jemaat, ada usul atau saran? Ella mungkin? Enggak, belum. Saudara, mari kita bangkit sama-sama saudara ya. Kita mau menerima doa berkat. Haleluya. Saudara,
Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa dan anugerah dari Putra Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan cinta kasih dengan Allah Roh Kudus yang memberkati engkau limpah dengan berkat-berkat rohani. Sehingga engkau dipenuhi dengan karunia-karunia roh dan buah-buah roh dalam hidupmu. Untuk engkau bertahan dalam iman Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, memenangkan jiwa, bahkan tumbuh sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan segala berkat-berkat jasmani, apapun yang dikerjakan engkau, Tuhan membuat engkau berhasil. Sehingga engkau dipenuhi dengan keuangan yang berlimpah dalam hidupmu. Engkau dilimpahi dengan kesehatan ilahi pada tubuhmu, sehingga engkau tidak sakit seumur hidupmu. Engkau juga dilimpahi dengan hikmat Allah dalam pikiranmu, damai sejahtera Allah dalam dirimu dan keluargamu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.